Jadi DPD ini adalah satu lembaga tinggi negara di mana adanya dengan perubahan Undang-Undang ketiga, amandemen Undang-Undang Dasar yang ketiga, di mana pada saat itu kita mengenal adanya fraksi utusan daerah di DPR RI. Tetapi dengan keberadaan lembaga tinggi negara yang baru ini yang mulai pada tahun 2004, tentu ini memberikan masukan dan gambaran sendiri bahwa perjuangan daerah itu betul-betul harus diperjuangkan dengan orang-orang yang independen pula. Oleh sebab itu, keberadaan DPD RI tentu menjadi representasi untuk pembangunan daerah, di mana check and balances untuk pembangunan daerah seluruh Indonesia ini melalui lembaga perwakilan daerah lah kami perjuangkan. DPD ini berbeda memang dengan partai dengan DPR RI, di mana perbedaan itu yang pertama terletak pada utusannya. Kalau DPR RI ini merupakan utusan dari partai politik. Jadi partai politik di mana setelah menjadi anggota DPR, dia terdiri dari fraksi-fraksi yang ada di DPR RI. Sementara untuk DPD, dia independen. Kami tidak ada mewakili dari partai manapun. Secara personal, secara individu, kami dipilih oleh masyarakat, sehingga keterwakilan itu otomatis juga membidangi terkait dengan seluruh wilayah yang ada di Provinsi Riau. Mengapa kami sampaikan demikian? Karena memang DPD ini tidak ada dapilnya. Jadi kalau kita lihat di Riau untuk DPR RI ada 2 dapil, dapil Riau 1 dan Riau 2. Tetapi untuk DPD tidak ada dapilnya. Jadi 12 kabupaten kota se-Riau ini menjadi daerah pemilihan kami yang wajib nanti ya kita harus perjuangkan. Terus yang kedua perbedaannya, selain daripada kita tidak berpartai, kita merupakan satu fraksi berarti. Jadi 4 orang anggota DPD terpilih, masing-masing anggota DPD kekuatannya sama dengan masing-masing fraksi, dan inilah keterwakilan di daerah 4 orang kita ini. Yang kedua terkait dengan itu juga tentu di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kami menjadi anggota DPD. Kalau terkait dengan perbedaannya ya, kalau di DPR RI ya mungkin sudah biasa dikenal dengan namanya komisi. Jadi untuk DPR RI ada komisi 1 sampai dengan komisi 11. Tetapi untuk DPD kita tidak mengenal komisi, tapi kami terbagi di dalam alat kelengkapan utama yang kami sebut dengan nama komite. Jadi karena ada 4 orang anggota DPD, maka masing-masing anggota DPD yang 4 itu masing-masing memegang satu alat kelengkapan utama yang disebut komite. Berarti ada 4 komite di DPD RI. Komite 1, komite 2, komite 3, dan komite 4. Pada tahun pertama ini saya mengambil komite 4, di mana komite 4 ini terkait dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Terkait dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, kami bermitra langsung dengan Kementerian Keuangan, dengan BPKRI, dengan BPKP, terkait dengan statistik, terkait dengan OJK, terkait dengan BUMN. Oleh sebab itu, tentu dalam pelaksanaan tugas yang pada tahun pertama ini kami diamanahkan oleh masyarakat Riau untuk berjuang di Provinsi Riau, tentu terkait dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kalau boleh saya sampaikan komite 4 itu tugasnya apa saja, mungkin secara garis besar saya dapat gambarkan. Yang pertama terkait dengan tugas anggaran, kami komite 4 itu memberikan pertimbangan terkait dengan APBN. Jadi APBN 2021 kami secara komprehensif bersama dengan Menteri Keuangan ikut memberikan pertimbangan terkait dengan postur anggaran 2021. Selanjutnya terkait dengan fungsi pengawasan, kami melaksanakan pembahasan atau memberikan
pertimbangan terkait dengan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh BPKRI. Jadi terkait dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPKRI, ini juga menjadi pengawasan kita untuk supaya LKPD, pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota bisa melaksanakan rekomendasi itu dengan sebaik-baiknya. Sehingga tata kelola dari pemerintah provinsi dan tata kelola dari pemerintah kabupaten kota, baik itu terkait dengan kinerja maupun terkait dengan tata kelola keuangan daerah, ini bisa sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Selanjutnya terkait dengan fungsi legislasi, tentu karena memang terkait dengan fungsi legislasi ini kami membahas terkait dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Untuk dapat teman-teman ketahui, saya infokan untuk tahun 2020 di mana kami sudah setahun menjadi anggota DPD, dalam perjalanan untuk supaya perimbangan keuangan pusat dan daerah ini bisa kita dapatkan Provinsi Riau, maka kami alhamdulillah sekarang kita sedang berjuang untuk supaya adanya revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 di mana terkait dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Mengapa revisi undang-undang ini yang harus kita gesa? Karena kita paham bahwa Provinsi Riau adalah penghasil CPO kelapa sawit terbesar di Indonesia. Tetapi terkait dengan hasil itu, kita Provinsi Riau belum mendapatkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dana bagi hasil terkait dengan CPO ini belum kita dapatkan. Bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan ini? Tentu regulasi yang harus kita rubah. Di mana di dalam regulasi itu juga harus kita tuangkan bahwa daerah penghasil harus mendapatkan dana bagi hasil sesuai dengan besaran hasil yang disetorkan ke pusat. Jadi begini, Adinda Eka, terkait dengan sinergisitas antara kelembagaan, baik itu kami sebagai lembaga legislatif maupun pemerintah sebagai lembaga eksekutif, seharusnya memang harus bergandengan tangan. Setakat ini kita masih dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, kita masih berkomunikasi. Itu yang saya sampaikan tadi, bahwa eksekutif juga tidak bisa juga melaksanakan pembangunan itu dengan baik kalau dia bekerja sendiri. Harus bisa bergandengan tangan. Kami anggota DPD yang merupakan representasi dari perwakilan daerah tentu sangat berharap bahwa perjuangan untuk daerah ini juga bisa kita sinkronkan dengan program-program di daerah tentunya. Dan kemitraan di kementerian kan kita punya mitra langsung ya. Dari masing-masing komite yang ada di DPD, kita mempunyai mitra yang langsung ke kementerian. Jadi terkait dengan apapun pembangunan yang ada di daerah, di provinsi, tentu berkaitan dengan pusat pasti. Oleh sebab itu, kalau kita sih dalam personal dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi nggak ada masalah ya. Kita tetap bersinergi, kita tetap bekerja sama untuk sama-sama membangun Riau dengan tugas dan kewenangan kita masing-masing. Jadi terkait dengan legislasi tentu kami sebagai anggota legislatif lah yang mempunyai kewenangan untuk itu. Tetapi jika untuk eksekusinya ke lapangan, tentulah ini menjadi kewenangan daripada eksekutif yang ada di daerah. Okay. Memang terkait dengan perbaikan IPA sekarang yang memang terlalu lama saya pikir. Ini memang harus menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah Kota Pekanbaru. Kenapa? Yang pertama memang banyak usaha-usaha yang tutup gara-gara dia buat itu terlalu banyak, terlalu lama. Jadi mesti harus ada limit waktu yang diberikan oleh pemerintah kapan ini bisa selesai. Dalam satu proyek itu, dalam satu kerjaan itu kita boleh memplanningkannya, tapi kita juga harus melihat dampaknya. Jadi tidak bisa dong kerjanya sampai 3 tahun. Jadi betul yang disampaikan Adinda tadi, bahwa dekat rumah almarhumah Ibunda itu 3 tahun sampai tutup usaha mereka.
karena mereka tidak bisa ada orang yang membeli usahanya karena jalannya aja tidak aksesnya aja sudah ditutup gitu. Dan otomatis ini harus menjadi evaluasi bagi pemerintah kota terkait dengan proyek multi years ini. Selain dampak untuk kemajuan usaha kecil menengah, saya juga lihat kerjaannya itu nggak rapi. Jalan kita sudah rapi-rapi, sudah bagus-bagus di aspal. Walaupun dampaknya nanti kita berharap sih banjir yang ada di Kota Pekanbaru ini bisa berkurang dengan besarnya gorong-gorong itu, jalur air itu. Tetapi tidak juga dong kita membiarkan pekerjaan itu sudah selesai dibiarkan begitu saja tanpa ada memperhatikan keselamatan pejalan. Nah, tadi yang seperti Adinda sampaikan, betul, karena jalan itu sudah selesai kerjaannya, tidak ditutup rapi lagi, tidak diaspal rapi lagi. Yang pertama itu akan mengganggu pengguna jalan, karena keselamatan pengguna jalan juga bagian dari tanggung jawab kita ya, kita bersama untuk bisa meletakkan itu. Dan tentu terkait dengan ini juga harus menjadi bahasan kita, dan saya minta juga evaluasi dari pemerintah kota untuk itu. Dan terkait dengan kesehatan, tadi pengguna jalan, sekarang kesehatan masyarakat sekitar. Kalau jalan itu tidak dibenarin lagi ya otomatis debunya kemana-mana. Jalan kita kenal dengan kita selalu ada musim asap, tambah dengan debu, jadi ISPA ini penyakit paru akan semakin sering kita rasakan, dan ini tentu menjadi tanggung jawab juga ya. Jadi saya berharap memang kepada pemerintah Kota Pekanbaru untuk lebih melakukan pengawasan dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan proyek multi years ini. Ya, khususnya mungkin AMDAL ya Kak ya? Ya, AMDAL tentu, karena mereka juga leading sektornya kan ada ya. Jadi untuk itu supaya kita bersama-sama lah berniat baik, kita tahu bahwa ini akan akhirnya menjadi baik, tentu kita harus memberikan kebaikan itu baik dalam prosesnya maupun sampai akhirnya itu akan berjalan dengan baik. Jadi tidak aja hanya planning, habis itu dia lakukan, habis itu selesai, dia tidak ada evaluasi sesudah itu. Inilah bagian dari evaluasi, karena kerjaan ini bukan baru setahun lagi, sudah 4 tahun kalau nggak salah saya ini sudah berjalan. Jadi begitu dorongan saya kepada pemerintah dan kepada DPRD Kota Pekanbaru juga, teman-teman juga bisa menanyakan ini lebih detail, karena memang begitu banyak dampak ya yang diakibatkan. Kita bersama-sama lah untuk bisa mendorong supaya pemerintah dan pihak-pihak ketiga ini juga bisa melaksanakan kegiatan. Baik, karena tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa DPD ini independen. Jadi kalau DPR itu ada namanya fraksi, yang dimana setiap provinsi itu punya kantor dari fraksinya masing-masing. Apakah itu fraksi Golkar, fraksi Nasdem, fraksi PDI dan seterusnya. Karena memang kita tidak punya kita independen, maka kami ada kantor. Jadi kantor kita untuk DPD RI ada 2. Yang pertama kantor kita di ibu kota negara, yaitu di Senayan. Jadi teman-teman dan masyarakat Riau jika hendak bersama dengan kami, hendak menyampaikan aspirasinya, dan hendak juga kami bantu untuk didorong agar bisa kita sampaikan ke pusat, itu ada kantor kita di Jakarta di Gedung Senayan. Kalau untuk gedung kantor DPD RI Provinsi Riau-nya itu tepatnya di Gedung A, lantai 3, room kamar 301. Selanjutnya di daerah kita juga punya kantor, namanya kantor di ibu kota provinsi, yaitu ada di Jalan Borobudur. Di Jalan Borobudur yang tempat kita sekarang ini adalah kantor baru kita. Memang untuk kantor perwakilan di ibu kota provinsi ini kami masih mengontrak ya, karena kita juga berharap adanya hibah tanah dari Pemprov untuk bisa kita bangun kantor DPD perwakilan yang ada di ibu kota provinsi ini. Jadi silakan kepada seluruh masyarakat Riau, jika Anda ingin menyampaikan aspirasinya, boleh langsung datang ke kantor perwakilan kita yang ada di ibu kota provinsi, tepatnya di Jalan Borobudur, di samping
udah lama Jalan Gajah Mada. Mungkin itu, Adinda.